Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-13 di mata kuliah Metodologi Penelitian, kita akan membahas mengenai instrumen penelitian. Silakan disimak slide berikut. Instrumen penelitian. Dalam proses transformasi data menjadi informasi, ada beberapa syarat data yang baik. Yang pertama, data harus akurat, data harus relevan, dan data harus up to date. Terdapat pembagian data menurut cara memperolehnya. Yang pertama itu data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Yang kedua data sekunder, yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Pembagian data menurut sumbernya terdiri dari dua juga. Yang pertama data internal, yaitu data yang berasal dari dalam instansi mengenai kegiatan lembaga dan untuk kepentingan instansi itu sendiri. Yang kedua data eksternal, yaitu data yang berasal dari luar instansi. Pembagian data menurut waktu pengumpulannya ada dua. Yang pertama data time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan. Yang kedua data cross section, yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan. Dan pembagian data menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif, yaitu data yang berupa pendapat atau judgement sehingga tidak berupa angka, akan tetapi berupa kata atau kalimat. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka atau bilangan. Di sini ada contohnya, bisa kalian simak bagaimana yang termasuk data kualitatif dan yang termasuk data kuantitatif. Dalam memperoleh informasi, ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penelitian bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama teknik tes, yaitu digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk mengevaluasi, yaitu membedakan antara kondisi awal dengan kondisi sesudahnya. Yang kedua wawancara, merupakan teknik pengambilan data di mana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Berikut bisa kalian lihat pada slide, yaitu matrik wawancara. Di sini pada contoh penelitian tentang potensi gula kelapa di Banyumas, kalian bisa lihat beberapa pertanyaan wawancara. Silahkan dilihat. Yang ketiga, teknik dalam mendapatkan informasi dari pengumpulan data yaitu teknik observasi. Merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indera, jadi tidak hanya dengan pengamatan, menggunakan mata saja, mendengarkan, mencium, mengecap, meraba termasuk salah satu bentuk dari observasi. Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah panduan pengamatan dan lembar pengamatan. Berikut di slide ada contoh indeks kesepakatan observasi dalam teknik observasi. Bisa kalian lihat bagaimana perbedaannya dengan matrik wawancara. Teknik selanjutnya yaitu teknik angket atau kuesioner, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar responden tersebut memberikan jawabannya. Di sini ada dua jenis dari kuesioner, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka di sini responden diberi kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kalimatnya sendiri, sedangkan kuesioner tertutup ini jawabannya sudah disediakan oleh peneliti sehingga responden tinggal memilih saja. Di sini kalian bisa lihat bentuk dari kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Terdapat keuntungan penelitian dengan menggunakan kuesioner. Yang pertama, tidak memerlukannya hadirnya si peneliti, dapat dibagikan serentak, dapat dijawab oleh responden sesuai dengan waktu yang ada, dapat dibuat anonim, dan kuesioner dapat dibuat standar. Masih mengenai kuesioner, di sini ada beberapa langkah dalam penyusunan kuesioner agar kuesioner tersebut efisien dan efektif. Yang pertama, menentukan variabel yang diteliti, kemudian menentukan indikator, menentukan subindikator, dan mentransformasi subindikator menjadi kuesioner. Berikut di slide kan bisa melihat tabel dari satu indikator yang merupakan langkah-langkah dalam penyusunan kuesioner. Di situ ada variabel, indikator, subindikator, dan mentransformasikan subindikator menjadi kuesioner. Uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Validitas adalah sebuah alat ukur yang ditunjukkan dari kemampuan alat ukur tersebut yang mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Terdiri dari dua, yaitu validitas eksternal dan validitas internal. Kalau eksternal itu adalah instrumen yang dicapai bila data yang dicapai sesuai dengan data atau informasi lain mengenai variabel penelitian yang dimaksud. Sedangkan validitas internal bila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan, baik itu melalui analisis faktor, melalui analisis butir, dan ada beberapa kriteria. Yang pertama, jika koefisien korelasi produk momen melebihi 0,3, kemudian jika koefisien produk momen lebih besar dari F tabel. Yang ketiga, nilai signifikannya lebih kecil sama dengan alfa
Uji reliabilitas instrumen. Di sini reliabilitas ini pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Ada beberapa metode pendekatan yang secara garis besar ada dua jenis reliabilitas, yaitu teknik paralel. Pada teknik ini kita membagi kuesioner kepada responden yang intinya sama, akan tetapi menggunakan kalimat yang berbeda. Sini ada contohnya, bisa kalian simak. Yang kedua, teknik ulang atau double test. Sini pada teknik ini kita membagi kuesioner yang sama pada waktu yang berbeda. Misal pada minggu pertama ditanyakan, kemudian pada minggu ketiga kembali ditanyakan. Reliabilitas internal di sini menguji untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan pada uji reliabilitas eksternal, yaitu dengan rumus Berman-Brown, dengan rumus Flanagan, dengan rumus Rulon, dengan rumus K sampai R21, dengan rumus Hoyt, dan dengan rumus Alpha-Cronbach. Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, cobalah item di lapangan kepada paling sedikit 30 responden. Batas sampel besar dalam statistik ya, ada 30 responden. Yang kedua, tabulasi data yang telah masuk, kemudian ujilah validitas dan reliabilitasnya. Dengan uji validitas ini dilakukan dengan mengkorelasikan skor item dengan skor total, korelasi rank Sparman jika data yang diperoleh adalah data ordinal, sedangkan jika data yang diperoleh data interval, kita bisa menggunakan korelasi product moment. Sedangkan uji reliabilitas yang paling sering digunakan adalah uji alpha, Yot, dan Spearman-Brown.